Di dunia perbankan, ada sebuah kritikan yang cukup tajam di dalam satu praktik kegiatan mudharabah. Eh, Kalau kita kaji tentang bab mudharabah, maka biasanya pelaku bisnisnya itu adalah antara mudharib dan sohibul mal, antara pelaku usaha dengan pemilik harta. Kalau kemudian ini diimplementasikan di dunia perbankan, maka pemilik harta atau investor itu diposisikan kita, begitu, nasabah bank. Nasabah bank yang melakukan akad, misalnya deposito, begitu kan, ataupun giro dan lain sebagainya, termasuk juga tabungan biasa yang menggunakan akad mudharabah. Dan mudharibnya adalah bank itu sendiri. Kritikan tajamnya adalah bahwa mudharib itu adalah sebagai seorang pelaksana bisnis. Sedangkan dalam hal ini ada keterbatasan dalam dunia perbankan. Kenapa? Karena bank itu tidak bisa melakukan akad bisnis. Artinya bank akan mengikat pihak ketiga untuk melakukan bisnis. Misalnya dia mendapatkan modal dari masyarakat, dan uang yang uang yang dia gunakan untuk bisnis itu kebanyakan dari dana nasabah. Nah, karena memang bank ini bukan mudharib, maka si uang itu diinvestasikan lagi. Apakah misalnya kalau di bank syariah itu ada Jakarta Indeks Syariah. Jadi dia menginvestasikan dananya di sana. Misalnya dia kerjasama dengan Telkom yang sedang menjual efek, gitu kan. Jadi nanti sebagai investor dia akan membeli efek yang disediakan oleh para pengusaha, para perusahaan, para emiten istilahnya itu. Nah, teman-teman mahasiswa, ini menjadi kritikan tajam karena bank sudah keluar dari rel posisi dia sebagai mudharib. Nah, sehingga dalam hal ini muncullah yang disebut dengan akad mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah itu adalah akad kerjasama yang pihak bank juga menyimpan dananya sendiri digabung dengan dana kita untuk melakukan bisnis perbankan dengan bank yang sudah kenal dengan kita, maksudnya sudah melakukan transaksi biasa seperti yang biasa dilakukan. Nah, bank itu juga mengeluarkan dananya sendiri, digabungkan dengan modal kita, kemudian melakukan praktek usaha, dan pada akhirnya nanti akan dibagi secara profesional. Jadi nanti bank tidak hanya berlaku sebagai mudharib, dia juga sebagai sohibul mal, gitu. Jadi di sini ada sohibul mal paralel, gitu. Nasabah bank juga memposisikan sebagai sohibul mal. Makanya muncullah istilah dengan akad mudharabah mustarakah. Nah, teman-teman mahasiswa, sekarang kira-kira kalau kita coba kaji tentang mudharabah mustarakah, apa yang kemudian mengganjal atau apa yang menjadi putusan hukum haram melakukan mudharabah mustarakah, itu kira-kira kalau kita bedah dari sisi yang mana letak ketidakbolehannya itu, gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa boleh melakukan analisis sebentar kaitan dengan mudharabah mustarakah, gitu ya. Jadi sekali lagi intinya mudharabah mustarakah itu dilaksanakan dengan cara memposisikan mudharib itu juga dia sebagai sohibul mal, sebagai pemilik harta. Oke teman-teman, silakan Anda kira-kira mencari sejauh mana titik keharaman atau titik ketidakbolehan adanya praktek mudharabah mustarakah. Nanti insya Allah di Senin mendatang kita akan bahas di pengantar hukum ekonomi syariah. Barangkali Bapak cukupkan dulu sampai di sini pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.